Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para calon tamu Allah, calon jamaah umrah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberi kemudahan dan kelancaran sampai nanti kita menjalankan ibadah umrah hingga pulang ke tanah air. Alhamdulillah. Pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab Allah Azza wa Jal merahmati kita dan menjaga kita dari segala apa yang merusak agama dan kehidupan dunia kita adalah dengan kita bersyukur kepada Allah. Karena hidup kita adalah untuk bersyukur. Hidup kita adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syukur itu adalah kunci kebahagiaan dan keselamatan. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Jika kalian syukur, aku akan tambah nikmatku, seluruh nikmat, baik nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Azab di sini mencakup azab batin, siksa batin, azab dunia dan azab akhirat. Makanya Umar bin Abdul Aziz berkata, jaga nikmat Allah dengan bersyukur. Qayyidu ni'amallah bisyukur. Jadi kalau ada yang hilang, kalau ada yang kurang dari nikmat yang kita rasakan, itu karena kita kurang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini adalah untuk bersyukur. Yang membuat hidup ini tenang adalah hanya bersyukur. Tenang tidak harus kaya. Allah dan Rasulnya tidak pernah menerangkan tenang, hidup tenang itu artinya kaya, tidak pernah. Tenang itu artinya kekuatan untuk selalu menikmati kehidupan. Apakah dengan berbaik sangka kepada Allah, dengan selalu diberi kekuatan ridho kepada Allah. Kapan kita akan selalu menikmati hidup? Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, karena hidup kita adalah untuk bersyukur, untuk meraih kebahagiaan akhirat, kewajiban kita selama hidup di dunia hanya dua. Kewajiban untuk ikhlas dalam beramal, yaitu tauhid, dan kewajiban mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal ibadah umrah. Ya. Nah, terkait dengan fikih ibadah umrah, yang pertama, para ulama selalu mengingatkan kita semua untuk ikhlas dalam beramal. Karena amal yang besar, sebesar apapun itu, jika tidak dilandasi oleh ikhlas, dia akan sia-sia di mata Allah. Tapi amal yang sepele, amal yang kecil, walaupun dianggap remeh-temeh, ringan, tapi kalau didasari oleh ikhlas menjadi besar dan agung di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, rubba amalin kabirin tusaghiru niyah, rubba amalin saghirin tu'adhimu niyah. Berapa banyak amal yang besar tapi kecil di mata Allah karena nggak ada ikhlasnya. Dan berapa banyak amal yang kecil dipandang sebelah mata oleh manusia, tapi besar di mata Allah karena ikhlas. Apalagi ibadah umrah itu ibadah mahdhah. Jadi luruskan niat kita dalam menjalankan ibadah umrah karena Allah. Apa yang dimaksud dengan karena Allah? Ikhlas, kata ulama, ketika kita ikhlas dalam beramal, maksudnya adalah laksanakan perintah Allah, beribadah umrahlah semata-mata karena perintahnya. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menguatkan niat kita itu,
menguatkan bahwa kita menjalankan ibadah umroh karena perintah Allah, maka harus melakukan sesuatu yang sefrekuensi, seirama dengan perintah Allah. Apa itu? Menjalankan ibadah umroh sesuai dengan cara Allah. Karena perintah itu, amal yang dikerjakan karena perintah Allah tidak nyambung kalau caranya tidak sesuai dengan cara Allah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah karena perintah Allah, ya, dan sesuai dengan cara Allah. Perhatikan, apa yang kita lakukan harus karena perintah Allah. Itu yang penting. Makanya iblis masalah. Dia pakai logika dia untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Dia tidak melihat perintah ada tidak di situ. Dia permasalahkan adalah, masalahnya saya harus melakukan sesuatu yang tidak logis. Masa saya sujud kepada yang lebih hina dari saya? Padahal dia tinggal laksanakan perintah. Karena itu perintah Allah. Kita ini melakukan amal hanya karena perintah. Apakah logis, tidak logis, bisa diterima, pantas atau tidak? Enggak ada. Kita tidak usah lihat itu. Karena kita akan kembali kepada Allah. Orang yang selamat di akhirat adalah selama di dunia amalannya bertolak dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perintah Allah ini yang kita jadikan suatu nilai, kita jadikan sebagai pegangan, maka untuk menguatkan itu, apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan cara Allah yang tertuang dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita menjalankan ibadah umrah, safar umrah sesuai dengan cara Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti kita mulai dari safar. Bagaimana safar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, safar Nabi itu, safar yang Nabi ajarkan, beliau menekankan bahwa safar itu salah satu penyebab doa mustajab. Jadi seorang yang menjalankan safar, idealnya banyak berdoa. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalathun la turad da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Di antaranya da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Apalagi ini safar ibadah. Fahariyun ayusajab, maka lebih berhak untuk diijabah doanya. Yang kedua, safar Nabi, safar yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, identik dengan keringanan. Karena Nabi alaihissalam bersabda, as-safar qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab, makanya identik dengan keringanan, dispensasi. Apa saja itu keringanannya? Yang pertama, kita tidak perlu mengerjakan sholat secara sempurna. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, selama safar, bagaimana safar Nabi alaihi salatu wassalam? Kata Syekhul Islam Taimiyah, safar itu ada 2. Ada safar yang, ya, ada safar yang jelas masa waktunya, masanya jelas. Ada safar yang tidak jelas masanya. Berapa lama kita safar? Kalau safar, perjalanan safar kita tidak jelas lamanya berapa lama, masanya berapa lama, maka selama itu safar. Di satu titik. Atau beberapa titik. Kalau ya itu kalau jelas satu titik. Misalnya menuju Madinah atau menuju Madinah misalnya. Maka Madinah titik itu. Maka kalau safarnya jelas satu titik Madinah, berapa lama kita berstatus musafir? Selama 4 hari 4 malam. Itu yang sahih di pendapat ulama. 4 hari 4 malam. Selebihnya berarti kita mukim, statusnya berubah secara otomatis. Kalau berpindah ke titik yang lain, Mekah, berarti dimulai dari awal lagi. Itu kalau safarnya jelas masanya, berapa lama kita.
Tetapi kalau tidak jelas masa safarnya, selama itu safar, walaupun setahun, berdasarkan hadis Nabi alaihissalam, di mana Nabi melakukan kota Mekah, ya hampir lebih dari setengah bulan, selama itu beliau mengqashar salat. Kalau safarnya tidak jelas berapa lama dia akan melakukan safar. Nah, karena umroh jelas masanya, waktunya berapa lama, maka selama di Madinah 4 hari, tapi kalau tidak sampai 4 hari, berarti selama itu kita safar. Di Mekah pun demikian. Jadi satu titik berlaku 4 hari, 4 malam. Kemudian, safar Nabi alaihissalam, selain banyak doa, meninggalkan semua rawatib, walaupun di Madinah, walaupun di Mekah. Jadi walaupun kita berada di Masjid Nabi alaihissalam, walaupun kita berada di Masjidil Haram, masjid terbaik sedunia, maka sunnahnya selama status kita musafir, tidak perlu mengerjakan rawatib. Karena itulah yang Nabi contohkan. Kenapa? Karena selama safar berlaku qashar. Lah kalau kita mengerjakan juga rawatib, buat apa qashar? Lalu ada pertanyaan, tapi kalau kita gabung sama imam mukim gimana? Ya, berarti sunnahnya gabung saja. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar bahwa Nabi alaihissalam kalau safar selalu qashar. Tapi kalau beliau gabung dengan imam mukim, maka beliau sholat seperti mukim. Tapi beliau tinggalkan rawatib. Ba'diyah, qobliyah tidak ada. Kenapa? Karena safar itu meringankan. Jadi tinggalkan. Tapi kan sayang di Mekah, Masjidil Haram, para jemaah. Kita beribadah kepada Allah bukan berdasarkan perasaan. Kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala tidak berdasarkan logika. Dasar kita beribadah kepada Allah adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama Nabi safar, selama itu beliau tidak mengerjakan qobliyah maupun ba'diyah. Kecuali qobliyah subuh dan witir. 2 sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan walaupun dalam keadaan safar. Ya, walaupun dalam keadaan safar. Kemudian para jemaah sekalian, kita sekarang berbicara ya tentang kita berbicara kalau umroh keutamaan tidak perlu jelaskan ya, nanti tinggal di searching atau baca tentang ini. Tetapi yang paling penting, sekarang kita bahas tentang ibadah umroh. Umroh secara etimologi, secara bahasa, artinya ziarah, berkunjung. Berkunjung kemana? Ke rumah Allah, yaitu Baitullahil Haram. Ke rumah Allah, yaitu Masjidil Haram. Makanya ritual ibadah umroh hanya ritual umroh hanya dikerjakan di seputar Masjidil Haram, tidak di tempat yang lain. Karena ziarah itu sesuatu yang sifatnya ringan, makanya amalan atau ibadah umroh itu ringan. Tidak terjadi itu yang berat-berat dan hanya dilakukan seputar Masjidil Haram, seputar Ka'bah, sa'i, itu saja. Tetapi karena dia katakan ziarah, ya. Nah, untuk mengimbanginya, karena dia hanya dilakukan di sekitar Mekah, sekitar Masjidil Haram, walaupun tidak ada kaitannya di ibadah umroh. Tidak ada kaitannya dengan ibadah umroh, yaitu keberadaan kita, ziarah kita ke kota Rasulullah. Tidak ada kaitannya. Kalau ada yang mengatakan barang siapa yang umroh atau haji lalu tidak berkunjung ke Madinah, berarti dia adalah orang yang tidak punya adab sama Rasulullah, itu hadis palsu. Para ulama menjelaskan, laisa hunaka alaqah, tidak ada korelasi antara ziarah ke Madinah dengan ibadah umrah maupun haji, nggak ada kaitannya. Jadi nggak ada masalah kalau seandainya kita tidak ke Madinah, kalau memang tidak memungkinkan atau karena alasan tertentu. Tapi idealnya, tapi sebaiknya berkunjung ke kota Rasulullah. Kenapa? Karena ziarah di kota Rasulullah bernilai ibadah. Ziarah yang bernilai ibadah hanya ke kota Rasulullah. Adapun Mekah sama sekali nggak ada. Jadi kita berkunjung nanti ke masyaid itu nggak ada nilai pahalanya. Hanya ingin melihat.
mensurvei. Jadi jangan ada niat ibadah kalau kita ke Mina, Muzdalifah, ke Arafah, nggak ada nilai ibadahnya. Karena ibadahnya ya hanya seputar umroh tadi. Tapi beda kalau kita ke kota Rasulullah, ada di sana kunjungan yang bernilai ibadah. Ke beberapa titik yang Nabi sebutkan, yaitu ke titik-titik yang orientasinya dua, mengingat mati dan ibadah, yaitu sholat. Apa itu? Ke titik yang pertama Masjid Nabawi. Yang kedua, Kuba. Orientasinya apa? Ibadah, sholat. Sholat. Ya. Makanya dikatakan sholat. Di sini kata Syekh bin Baz, berarti Raudhah itu bukan tempat sholat. Maaf. Raudhah itu, ya, berarti karena dia tempat sholat, berarti Raudhah itu bukan tempat doa. Doa itu dimanapun. Jadi kalau kita di Raudhah cukup sholat 2 rakaat, kemudian berpindah, berikan yang lain. Karena lam yasih anin Nabi alaihissalam, tidak ada hadis sahih bahwa Raudhah tempat doa. Tapi yang ada tempat sholat, setelah itu karena dia bagian dari Masjid Nabawi. Ya, yang kedua, tempat-tempat yang diziarahi orientasinya ingat mati. Baqi, makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan juga makam syuhada Uhud. Jadi kita ke Uhud bukan karena ingin melihat gunung Uhud, tapi untuk mengingat mati, yaitu berkunjung ke makam syuhada Uhud. Hanya itu orientasinya, dan itu ibadah. Makanya kita harus semangat ketika ziarah di Madinah. Ya, harus semangat, berangkat. Karena itu bernilai, pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Beda kalau misalnya di ziarah yang lain, kayak Taif, itu hanya jalan-jalan aja. Ya, tapi kalau di Madinah, upayakan kita ziarah. Terutama ketika kita ke Kuba. Di situ kita bisa sholat, ya, karena dengan kita berangkat ke Kuba, sudah wudhu dari hotel, nanti di sana sholat 2 rakaat. Setelah itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala umroh, ya, pahala umroh sebelum kita umroh. Masya Allah. Nah itu. Nah kemudian, adapun masalah umroh itu sendiri, ya, pertama kita harus klasifikasi, kita harus bagi itu mana rukun, mana kewajiban umroh, rukun umroh, mana kewajiban umroh, itu untuk memudahkan. Jadi mana yang tidak boleh dilanggar, yang harus dikerjakan, mana yang tidak, yang yang boleh dikerjakan dan tidak. Nah itu kita harus paham. Nah yang pertama rukun umroh, yaitu harus berihram. Harus berihram. Umroh dalam keadaan ihram wajib. Kalau tidak sah. Kemudian harus melaksanakan sa'i. Sa'i itu rukun. Sa'i antara Safa dan Marwah itu rukun. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Kemudian tawaf. Tawaf rukun. Jadi 3 rukun umroh. Ihram. Jadi sudah ihram dari mikot. Titik ihram itu mikot. Sudah ihram dari mikot, tapi ihram dari mikot wajib, tapi ihramnya rukun. Kemudian tawaf, kemudian sa'i. Ini 3 rukun umroh. Kemudian apalagi kewajiban? Yang wajib berihram dari mikot. Kalau dari Madinah berarti dari Dzulhulaifah. Ya. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi alaihissalam. Kemudian ya, yang wajib tahallul. Wajib, tahallul wajib. Adapun gundul bagi laki-laki atau memendekkan itu pilihan. Gundul lebih afdal, tapi tahallul wajib. Baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi setelah mengakhiri ibadah umroh wajib tahallul. Tidak boleh, malas tahallul, udah ngantuk, udah capek misalnya. Udahlah langsung tidur ke hotel. Nggak bisa, harus tahallul, wajib. Tapi bagi perempuan, simbolis saja dengan motong seruas jari rambut. Ya, kalau laki-laki wajib seluruh bagian rambut harus dipotong. Baik dengan botak atau gundul maupun dengan dipendekkan saja. Apa sunnah-sunnahnya? Sunnah-sunnah umroh. Ya, berlari kecil pada 3 putaran pertama tawaf. Jadi ketika kita baru mulai tawaf, dari Hajar Aswad 1 sampai Hajar Aswad lagi, dan itu dilakukan 3 kali,
berlari kecil bagi laki-laki sunnah. Kemudian perempuan tidak, hanya laki-laki. Ya, bagi laki-laki. Kemudian ittiba. Ittiba bagi laki-laki saja, ini bagi laki-laki, yaitu memakai ihram tapi pundaknya dalam keadaan terbuka sebelah kanan. Apa alasannya, apa hikmahnya kata ulama? Agar lebih leluasa dalam bergerak. Jadi ittiba, selain ini contoh Rasulullah, jadi pada saat memulai tawaf, kita harus turunkan ihramnya, ya, dibawa ke tiak, kemudian pundak sebelah kanan kita itu dibiarkan terbuka. Selama kapan terbuka? Selama tawaf. Bagi laki-laki saja ya. Kalau sudah selesai tawaf, maka ditutup lagi. Kemudian apa sunnah berikutnya? Mencium hajar aswad. Ini berlaku bagi laki dan perempuan. Kalau tidak bisa mencium, mengusap. Kalau juga tidak bisa mengusap karena penuh, membludak, maka cukup dengan memberi isyarat. Memberi isyarat. Apalagi sunnahnya pada saat kita umroh. Mengusap rukun yamani. Rukun yamani itu rukun sebelum hajar aswad. Jadi kalau kita berputar dari hajar aswad, muter gitu, ya kita doa, zikir, baca Quran. Nah, tiang Ka'bah sebelum hajar aswad namanya rukun yamani. Jadi kalau memang bisa memungkinkan kita mengusap, silakan diusap, begitu. Kemudian sunnah berikutnya di saat kita umroh adalah melaksanakan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Itu sunnah. Ya, dimanapun tempatnya silahkan. Ya, bisa sejajar dengan Maqam Ibrahim, bisa di tempat yang lain. Sebanyak 2 rakaat. Kapan dilaksanakan? Setelah melaksanakan tawaf. Di rakaat pertama baca Al-Kafirun, di rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ya. Nanti di buku panduan doa kecil itu yang saya buat, ada doa khusus ya setelah sholat sunnah tawaf. Ada, nanti dibuka bukunya. Nah, kemudian sunnah berikutnya, minum air zam-zam. Jadi setelah sholat sunnah tawaf, kemudian ke zam-zam, sunnahnya minum. Ada riwayat dari Nabi alaihissalam, selain minum, yaitu menyiram kepala. Menyiramkan air zam-zam ke kepala. Jadi itu juga sunnah. Ya, jadi minum, kemudian menyiramkan air kepala. Untuk ibu-ibu cukup, yang akhwat cukup diusap bagian atas saja. Sambil berdoa kepada Allah agar disehatkan sarafnya, agar dicerdaskan otaknya. Kalau untuk anak-anak didoakan semoga dikuatkan ingatannya, hafalannya dan seterusnya. Kemudian berikutnya sunnah naik Bukit Safa dan Marwah. Jadi pada saat melakukan sa'i, naik dikit, kemudian menghadap ke Ka'bah, sambil berdoa dan zikir, khusus ketika berada di Safa dan Marwah, doanya ada di buku kecil. Kemudian sunnah berikutnya adalah berlari kecil dengan cepat bagi laki-laki ketika sa'i. Antara lampu hijau ke lampu hijau berikutnya, nanti ada tanda itu. Nah, dari lampu hijau pertama yang di atas dikasih tanda itu, sampai lampu hijau berikutnya bagi laki-laki berlari cepat. Ya, berlari cepat sambil membaca Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Nah, ini sampai sini jelas ya. Baik, berikutnya larangan-larangan. Apa saja sih yang terlarang bagi orang yang sedang ihram? Supaya harus tahu. Jadi jangan berlebihan, ini nggak boleh, padahal nggak ada larangannya. Atau meremehkan, bebas pakai ini, pakai itu, padahal ada larangan. Selama ihram berlaku berlarangan. Nah, larangannya dibagi klasifikasi. Ada larangan khusus bagi laki-laki, ada larangan khusus bagi perempuan, ada larangan berlaku bagi keduanya. Sekarang bagi keduanya, larangan yang berlaku bagi laki dan perempuan. Yang pertama, larangannya adalah mencukur, mencabut rambut dan bulu yang ada pada tubuh. Tidak boleh. Jadi iseng misalnya, ya, atau di mana tidak boleh.
mencukur rambut, mencabut bulu, itu tidak boleh selama ihram. Kemudian yang kedua, dilarang bagi laki dan perempuan yang sudah masih ihram memotong kuku, menggigit, merapihkan dengan alat apapun tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, memakai parfum dan yang berbau wangi, beraroma wangi. Sebagian mengatakan hanya parfum, sebagian termasuk yang mengeluarkan aroma wangi. Baik itu sabun, cuci tangan, sampo, sabun, mengantisipasi agar kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Makanya selama ihram, jangan pakai sabun. Ya, atau kadang-kadang kita habis misalnya BAB, lalu kita pakai sabun pencuci tangan misalnya, hindari itu. Ya, selama ihram. Ya, makanya kita sebelum mulai ihram dari hotel di Madinah, upayakan BAB dulu semua. Jadi kita selama ihram, selama umroh kita tidak perlu BAB. Ya, makanya tinggal diukur, diatur sedemikian rupa. Gitu ya. Itu bagi laki dan perempuan. Kemudian juga dilarang melangsungkan akad nikah, saya kira ini jelas. Kemudian melakukan hal-hal yang menimbulkan syahwat, itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang dilarang bagi laki-laki saja. Apa saja hal yang terlarang bagi laki-laki? Dilarang bagi laki-laki menutup kepalanya. Tidak boleh. Tidak boleh menutup kepala secara langsung. Jadi kalau hanya pakai payung boleh, tapi pakai peci, pakai topi tidak boleh selama ihram. Ya, ingat ya, laki-laki tidak boleh pakai penutup kepala. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Walaupun istilah berjahit itu berlaku di zaman Al-Auza'i. Dari zaman Nabi tidak pernah mengatakan dilarang pakai yang berjahit. Tapi dijelaskan secara rinci oleh Imam Auza'i, maksudnya yang berjahit. Jadi upayakan kain ihram yang dipakai buat ihram bagi laki-laki bukan yang berjahit. Ini bagi laki-laki aja. Ya. Kemudian sekarang bagi perempuan. Larangan-larangan yang berlaku hanya bagi perempuan apa saja? Yang pertama, tidak boleh pakai sarung tangan. Jadi biarin aja terbuka. Ada kadang-kadang pakai sarung tangan atasnya nutup, bawahnya terbuka. Nggak usah, ngapain? Sama seperti sholat. Nggak perlu pakai sarung tangan. Jadi wanita ihram jangan pakai sarung tangan. Kata Nabi, wala talfazil qaffazain. Jangan menggunakan sarung tangan. Kemudian yang kedua, jangan menutup wajah. Baik dengan cadar maupun dengan masker. Kecuali karena ada udzur. Yaitu flu, ya. Sakit misalnya, takut menyebar virus, gitu ya. Berarti ada hajat di sana. Tapi kalau tidak ada hajat dan kebutuhan untuk menutup wajah, maka dibiarkan terbuka. Ya. Ada hajat misalnya, wah ini saya posisi duduknya di bis ini, kayak pakai cadar misalnya, atau flu, intinya gitu. Kalau saya sebetulnya pakai cadar, kemudian harus buka tutup, ribet, ya udah pakai cadar aja, gitu ya. Tapi upayakan kalau memang tidak ada pandangan yang melihat wajah seorang wanita yang pakai cadar, ya buka berarti. Jadi pada asalnya harus terbuka wajahnya. Ya, ini larangan-larangan yang berlaku bagi wanita. Ya, seperti itu. Baik. Adapun para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memulai umroh. Kapan mulai umroh itu? Sebetulnya dimulai umroh itu dari sejak ihram. Sejak ihram dari mikot itu sudah mulai itu berlaku tuh larangan itu. Ketika sudah mengatakan labbaik Allah umrah, udah berlaku ihram. Larang-larangan juga berlaku, nggak boleh. Hati-hati bicara, larangan-larangan jangan dilanggar dari sejak kita mulai ihram di mikot. Seperti itu. Ya. Nah, nanti sampai di Mekah
Ya, sampai di Mekah, tentu nanti pelaksanaannya menunggu arahan dari mutawif, kapan mulai ihram, kapan mulai umroh. Nah, kalau kita akan memulai umroh, ya kan, maka kita masuk ke masjid, jangan lupa menerapkan adab masuk masjid, adabnya, ya, seperti yang Nabi ajarkan, Allahumma ftahli abwaab rahmati, kemudian baca Allahumma antas salam, ketika kita melihat Ka'bah. Walaupun doa ini tidak Nabi ajarkan, tetapi yusta'nath bihi, perlu diamalkan. Yaitu doa yang diajarkan oleh Umar Khattab ketika melihat Ka'bah. Nanti ada di situ bacaannya. Ya. Kemudian mengerjakan tawaf selama 7 kali putaran, terus 3 kali putaran untuk laki-laki sambil berkecil. Ya, dan jangan lupa antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi setiap melewati antara Hajar Aswad atau rukun Yamani dan Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaannya, ada nggak sih doa khusus ketika tawaf? Tidak ada. Nabi alaihi wassalam tidak pernah mengajarkan bacaan khusus, dzikir khusus ketika kita sedang tawaf. Jadi bebas. Bicara pun boleh seperlunya saja. Tapi perbanyak dzikir, doa, membaca Quran. Ah, silakan. Ya, kita selamat 7 kali putaran itu. Antara rukun Yamani Hajar Aswad, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena beliau tahu bahwa tidak ada dzikir khusus di saat tawaf, kata Imam Syafi'i, tidak pernah saya tahu Nabi mengajarkan dzikir khusus, bacaan khusus pada saat tawaf. Tapi Nabi sering baca doa sapu jagat. Doa yang sering Nabi baca itu 2. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Nabi itu dari doa-doa yang ada, yang paling sering Nabi baca 2. Ada yang tahu? Yang tahu bisa jawab, boleh pulang duluan. Yang pertama, ya muqallibal qulub. Ada hadiahnya. Hah? Ada hadiahnya? Ada hadiah? Ki, siapin Ki. Oh, ada hadiahnya. Yang pertama, ya muqallibal qulub. Yang kedua, siapa? Siapa yang jawab? Ya. Ini hadiahnya cukup aqua saja. Karena gampang sekali. Baik. Itu hadiahnya? Ya. Oh, hadiahnya topi, Pak. Masya Allah. Baik. Perempuan ini nggak pantas saya. Kasih buat anaknya, Pak. Buat anaknya, Pak. Ya, doa yang sering Nabi baca, ya muqallibal qulub, kemudian Allahumma atina fid dunya hasanah. Dan sepanjang tawaf, Imam Syafi'i hanya baca Allahumma atina fid dunya hasanah, ya muqallibal qulub. Karena dia meliputi semua kebaikan. Kita mau minta apa? Ada di situ semua. Cuma kitanya aja kurang yakin sama Allah, kurang percaya. Jadi mau tambah minta jodoh, minta anak, minta cucu, minta sehat, minta ini, minta karir yang bagus, minta rezeki yang berlimpah. Padahal itu sudah terwakili oleh Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saja doa terus. Ditambah lagi, kan sama bacaannya dengan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Udah itu aja dibaca terus. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngajarin Allah. Allah tahu isi hati kita mau apa, tinggal lisan kita, Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati, terus. Gitu ya, seperti itu. Itu kalau mau. Tapi bagaimana Ustaz kalau saya mau doa sendiri? Boleh, bebas. Jangankan doa ya bebas, ngomong aja boleh kok. Tapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu ya umroh itu jangan nanti ingat pada saat kita akan memulai umroh itu kita patokan kita Hajar Aswad ya. Kalau kita nggak lihat Hajar Aswad karena terhalang oleh orang tinggi, kita lihat aja lampu hijau di ujung sana. Jadi sejajar dia. Tinggal lihat lampu hijau, Allahu Akbar. Pertama kita mulai Bismillah, Allahu Akbar, angkat tangan. Berikutnya cukup Allahu Akbar saja. Karena kenapa Bismillah di awal? Karena sunnah memulai sesuatu dengan baca Bismillah. Berikutnya Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar. Gitu. Sebanyak 7
7 kali. Ya. Allahu Akbarnya 7 kali terus habis. Pada saat setiap melintasi Hajar Aswad, Allahu Akbar. Lanjut. Ketemu Hajar Aswad lagi, Allahu Akbar. Angkat tangan, Allahu Akbar. Begitu. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Petunjuk praktis dari tata cara umroh sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, karena memang umroh itu sunnah. Ya. Kemudian apakah ada tawaf wada? Ya. Apakah tawaf wada yang sahih tidak ada. Cukup tawaf wada itu lebih berlaku bagi yang menunaikan ibadah haji. Tapi kalau ada yang berpendapat mau tawaf wada, silahkan. Baik itu travel maupun pribadi. Tapi kalau dari hasil penelitian saya, tawaf wada itu ya lebih berlaku bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Sudah menunaikan ibadah haji. Tawaf wada. Kalau kita dari Amar melakukan tawaf wada nggak? Dari mana? Kalau kita yang dari Amar melakukan tawaf wada. Dari Aman. Dari kita Amar. Nggak tahu itu nanti kebijakan travel. Tapi kalau secara dalam perspektif dalil, maka sebetulnya saya kira nggak ada masalah kalau mau tawaf wada. Tapi kalau secara dalil memang saya tidak menemukan umroh itu ada tawaf wada. Kenapa? Karena kita tidak lama di Mekah. Kenapa ada tawaf wada yang artinya tawaf perpisahan? Karena kita tidak lama di Mekah. Kenapa berlaku bagi haji? Karena orang haji itu lama di Mekah. Sudah menyatu dengan Mekah. Sehingga ada tawaf perpisahan. Jadi artinya kita sedih. Ya Allah, nggak terasa nih udah meninggalkan kota suci Mekah. Makanya disunahkan tawaf wada. Sampai Nabi alaihissalam mengatakan, ya, kata Nabi alaihissalam, jangan meninggalkan kota Mekah kecuali tawaf dulu. Siapa? Yang lama tinggal di Mekah, yaitu dengan haji tadi, gitu loh. Ya, bahkan nih saya katakan, saya kuatkan pendapat saya dari pendapat jumhur bahwa umroh tidak ada tawaf wada. Bahkan Ibnu Rushd rahimahullahu ta'ala dalam Bidayahul Mujtahid beliau mengatakan, saya kutip ijma, ulama berijma. Artinya, kebanyakan ulama, bahkan hampir kecil ikhtilaf, mereka itu memahami bahwa tidak ada tawaf wada bagi umroh. Ya, bahkan Ibnu Rushd mengatakan, saya bahkan bisa mempertahankan secara ilmiah bahwa ada kesepakatan ulama yang mengatakan bagi umroh itu tidak perlu ada tawaf wada. Ya, tidak ada tawaf wada. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya, dikembali dikonfirmasi atau apa silahkan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Kan saya bawa anak 1 tahun, baru belajar jalan. Itu terkait dengan larangan yang berjahit ya, untuk pakai gendongan, bantuan gendongan itu termasuk itu. Oh, itu kan dipakai karena untuk gendong, bukan sebagai kain atau sebagai bagian dari yang kita gunakan untuk ketika ihram. Jadi kalau kita pakai kain ihram, kemudian karena kita harus gendong anak, lalu kita pakai itu gendongan, saya kira nggak ada masalah. Yang dilarang ketika dia menjadi bahan dasar untuk berihram. Tapi kalau dia untuk gendong, kita kalau gini capek, misalnya dia kan pasti gendong terus, minta gendong terus. Di saat tawaf, di saat sa'i, boleh. Allahu a'lam, karena dia bukan bahan dasarnya. Dia hanya tambahan. Begitu. Nah. Ada lagi jemaah jika ada yang ingin bertanya. Ustaz, kalau tadi kan safar katanya tidak ada sholat sunnah karena sedang safar, tidak ada rawatib, tidak ada duha. Kalau sholat malam juga termasuk Ustaz, dan sholat masuk masjid. Sholat apa?
sholat malam Oh, sholat tahajud. Nah, Tahajud. sama sholat masuk masjid. tahiyatul masjid. Baik. Yang dimaksud dengan rawatib ya berarti sholat yang mengiringi sholat fardu. Berarti yang ditinggalkan. Kenapa? Karena kita selama safar kan disunahkan qashar. Kita sholat sempurna hanya karena bermakmum dengan imam mukim. Nah, artinya kalau kita terluput atau tidak gabung imam mukim, berarti kan kita harus qashar. Nah, kalau udah qashar, buat apa ada qobliyah ba'diyah? Kan logikanya begitu. Kalau memang udah di qashar juga qobliyah, ya udah kalau gitu sholat jangan di qashar. Beda dengan tahiyatul masjid. Dia kan terpisah dengan sholat fardu. Makanya tetap dilakukan. Tapi ingat, tahiyatul masjid itu yang sahih bukan sholat tersendiri. Jadi bisa digabung, tergantung misalnya kita masuk ke masjid kapan. Kalau kita misalnya masuk masjid sebelum subuh, ya pada saat mau sholat subuh, ya berarti sekalian qobliyah subuh. Jadi tahiyatul masjid digabung dengan qobliyah subuh. Misalnya kita berangkat ke masjid untuk sholat subuh, sementara kita belum qobliyah. Nggak usah qobliyah di hotel kalau gitu. Di masjid aja, qobliyah ditambah, jadi 2 rakaat dengan 2 niat. 2 rakaat dengan 2 niat. Niat qobliyah subuh dan niat tahiyatul masjid. Bisa dipahami? Berarti kalau sholat subuh kan tidak dikosor sama maghrib. Sholat sunnahnya masih subuh kan tidak yang dikosor kan cuma zuhur. Ini berlaku, Bu. Walaupun tidak berlaku qashar. Sekarang memang kita mau qashar misalnya subuh 1 rakaat. Jadi qashar itu meringankan sifatnya. Karena asal sholat fardu itu 2 rakaat sebetulnya, Bu. Jadi ketika Nabi menerima wahyu sholat, 50 waktu itu masing-masing 2 rakaat. Baru setelah itu kata Aisyah, ditambah bagi mukim, bagi qashar tetap berlaku seperti awal, 2 rakaat. Makanya kita ini sebetulnya kalau safar mengqashar itu sebetulnya mengerjakan sholat fardu sesuai dengan perintah awal. Perintah awalnya 2 rakaat sebetulnya. Tapi 50 waktu. Tapi tetap berlaku 50 waktu pahalanya. Nah, kalau kita mukim, berarti sholatnya 4. Jadi kalau kita safar, kembali ke perintah awal, 2 rakaat. Nah, supaya tidak paradoksi atau tidak terkesan berat, kalau sudah qashar ya berarti jangan qobliyah ba'diyah. Kalau sholat selain itu, di luar sholat yang jaraknya jauh dari fardu, ya berarti tetap dikerjakan. Makanya Nabi alaihissalam tetap mengerjakan duha, Nabi alaihissalam tetap mengerjakan sholat tahajud, Nabi alaihissalam tetap mengerjakan tahiyatul masjid, masih. Karena dia tidak bersinggungan dengan sholat fardu. Gitu, tetap dikerjakan. Nah, ada tambahan keterangan dari saya, yaitu apa? Kalau ada sholat yang berdiri sendiri atau yang mendapatkan perintah khusus dari Allah Jalla wa'ala, bisa digabung dengan ibadah yang tidak mendapatkan perintah khusus. Baik itu dalam perkara sholat, perkara baik itu perkara sholat, perkara sedekah, perkara puasa. Nah, perkara sholat misalnya, tahiyatul masjid itu bukan sholat yang mendapat perintah khusus. Dia bisa dikerjakan melalui sholat apapun, karena hadis yang mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisan hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat apa aja. Bebas. Nah, kalau kita masuk masjid pas menjelang qomat misalnya, nah berarti qobliyah subuh. Berarti gabung dengan qobliyah subuh. Kalau kita masuk masjid waktu duha, berarti digabung dengan sholat duha. Gitu, bisa digabung. Jadi nggak usah 4 rakaat. 2 rakaat, tapi dengan niat sunnah wudhu, sunnah tahiyatul masjid, dan sunnah duha. 3 niat, tetapi dilakukan hanya dengan 2 rakaat. Tadi Ibu jadi nyinggung tadi sholat taubat. Para jemaah, sholat taubat itu bukan sholat. Dia sholat yang dilakukan ketika kita bertobat dari dosa besar yang baru kita kerjakan. Kalau kita dosa besarnya telah kita kerjakan, misalnya dulu saya tidak sholat, tidak pernah sholat, terus saya taubat. Taubatnya kapan? Kemarin, tahun yang lalu. Ya sudah, sholat taubatnya tahun yang lalu. Bukan dikerjakan terus-menerus. Sholat taubat itu sholat yang menyempurnakan proses taubat kita. Ingat, saya ulangi. Sholat taubat itu sholat yang menyempurnakan hadis Abu Bakar.
Salat taubat dasarnya hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Salat taubat itu salat yang menyempurnakan, makanya bukan wajib, sunnah. Jadi kalau taubat tidak tanpa salat nggak ada masalah. Yang wajib melaksanakan rukun taubat, yaitu 4. Menyesal, membenci, kesalahan yang lampau, dosa yang telah dilakukan, berjanji tidak mengulangi, dan menyelesaikannya apabila ada masalah dengan manusia. Segera selesaikan, 4 syarat itu. Kalau ini sudah ditegakkan rukun taubat, maka bisa disempurnakan sholat taubat, bisa tidak. Tapi kapan? Perhatikan, kata ulama, sholat taubat itu sholat yang menyempurnakan proses taubat. Taubat itu berarti dari dosa besar. Kalau dosa kecil bukan perlu taubat. Istighfar cukup. Proses sholat yang menyempurnakan proses taubat dari dosa besar yang baru dilakukan. Kalau sudah dilakukan di masa lalu, kemudian taubatnya juga beberapa tahun yang lalu, kenapa ibu harus taubat sekarang? Nggak perlu sholat taubat. Bukan, sholat taubat itu sholat yang mengiringi taubat. Dari dosa besar yang baru saja, yang belum lama kita kerjakan, kita lakukan. Kalau dosanya sudah kita lakukan beberapa tahun, beberapa bulan yang lalu, nggak perlu kita salat taubat. Karena dia sifatnya menyempurnakan proses taubat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Itu hanya menyempurnakan. Jadi sholat taubat, dasar dalilnya apa? Dan itu saya jelaskan dalam buku saya, Panduan Sholat Sunnah. Lengkap sudah. Intinya bahwa sholat taubat itu bukan sholat tersendiri. Dia adalah sholat yang mengiringi proses taubat kita kepada Allah dari dosa besar yang baru saja atau yang baru kita lakukan. Misalnya ada orang selingkuh, dia taubat, ya Allah. Ada orang narkoba, ya Allah saya taubat. Nah, menyempurnakan taubatnya setelah mengerjakan rukun sholat dengan sholat. Begitu kira-kira. Allah. Jadi jangan lagi ada orang di Masjidil Haram sholat lagi, sholat apa? Sholat taubat ini. Sholat itu ibadah. Maka harus mengacu pada tuntunan Nabi alaihissalam. Salat taubat itu bukan rawatib, bukan yang dirutinkan, dikerjakan terus, nggak ada itu. Gitu. Nah, wallahu a'lam. Ya. Kita datang salat subuh sebelum adzan subuh. Kita udah salat tahiyatul masjid. Pas setelah adzan subuh, biasa kita salat fajar. Berarti kalau safar kita nggak salat lagi. Kalau gimana? Gimana? Ulangi lagi. Sholat syuruk. Kita sebelum subuh datang ke masjid. Ya, setelah itu? Masjid. Pas adzan, setelah adzan menunggu iqamah, berarti kita nggak ada sholat fajar lagi. Sholat syuruk. Fajar, relatif subuh. Kita ada qobliyah. Kita datang ke masjid sebelum subuh. Oke, terus? Kita sholat tahiyatul sudah. Habis itu adzan. Oh, adzan subuh. Adzan subuh sebelum qomat kita perlu sholat qobliyah. Kalau kita sudah mengerjakan tahiyatul masjid sebelum adzan dikumandangkan, lalu setelah adzan menunggu qomat, kan masih ada waktu itu panjang. Bolehkah kita sholat lagi? Boleh. Sholat qobliyah, karena qobliyah itu berlaku setelah dikumandangkannya adzan. Tadi kita sudah tahiyatul masjid. Gitu ya, berarti sholat yang bisa kita kerjakan antara adzan dan qomat hanya sholat qobliyah. Qobliyah nggak apa-apa, karena kita nggak mungkin gabung dengan qobliyah subuh tadi karena belum adzan. Sebelum adzan tadi kita hanya sholat tahiyatul masjid, jadi qobliyah saja. Qobliyah berapa rakaat? 2 rakaat saja. Setelah qobliyah perbanyak doa, karena doa antara adzan dan iqamah itu mustajab. Itu terus doa, setelah itu nunggu baca Quran, boleh. Jadi gitu. Tapi kalau di waktu yang sama tahiyatul masjid, ya di waktu yang sama dengan qobliyah subuh, dengan kalau syuruk kan dari masjid ya, atau dengan duha, dengan qobliyah zuhur, berarti digabung aja. Tapi kalau tidak bersamaan waktunya, ya berarti dipisah. Tahiyatul masjid sendiri sebelum adzan, setelah adzan kita hanya mengerjakan sholat qobliyah subuh. Pun safar tadi kan zuhur, asar kan kita nggak ada. Seluruh rawatib ditinggalkan.
kecuali qobliyah subuh. Rawatib sama qobliyah tuh beda ya? Rawatib itu ibu, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Makanya rawatib ada muakkadah, ada tidak muakkadah. Sunnah itu ada sunnah rawatib, ada non rawatib. Jadi apa itu rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang muakkadah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Ada rawatib tidak muakkadah, yaitu apa? 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Apa arti rawatib? Muakkadah yang dirutinkan. Apa arti rawatib tidak muakkadah? Jangan dirutinkan. Jadi tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam kalau kita terus-menerus rutin 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Tidak sesuai itu. Atau 2 rakaat sebelum maghrib, rutin, nggak benar itu. Karena dia tidak muakkadah. Jadi rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nanti di sana ada muakkadah, ada tidak muakkadah. Perhatikan, ingat ya, kata muakkadah. Muakkadah berarti yang dirutinkan. Tidak muakkadah, tidak dirutinkan. Ada non rawatib. Non rawatib ada muakkadah, ada muakkadah, beda lagi. Yang tidak rawatib, non rawatib. Yang paling tinggi witir, karena dia tidak mengiringi sholat fardu, terpisah dia, witir. Ada sholat sunnah, non rawatib, muakkadah. Apa itu? Witir, ulama sepakat. Yang kedua, tahajud. Tapi, bahasa hadis, witir termasuk sholat malam. Sholat malam, karena dikerjakan di malam hari. Tapi kalau dipisahkan, ya witir, tahajud, beda lagi. Ya, begitu. Nah, ada pun duha, ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang dia hanya pengganti tahajud. Dia hanya pengganti tahajud. Yang sahih, duha itu sholat sunnah non rawatib muakkadah. Sholat sunnah non rawatib muakkadah. Wallahu a'lam. Baik jamaah, Ibu mau nanya lagi Bu. Terakhir. Sunnah fajar itu sunnah qabliyah subuh, Bu. Sama. Karena qabliyah subuh hanya 2 rakaat saja. Adapun nanti namanya A, B, C itu hanya nama saja. Tapi sunnah ya qabliyah. Kata Nabi alaihissalam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Adapun nanti ada nama sunnah fajar, qabliyah subuh, ada sunnah ini sama, tapi salatnya sama, 2 rakaat saja. Qobliyah itu artinya sebelum. Sebelum. Qabliyah. 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iya qabliyah zuhur. Dua-duanya qabliyah zuhur. Itu kalau sholat sunat awabin itu ada atau enggak? Salat sunnah awabin. Salat sunnah awabin, salat duha. Kata Nabi alaihissalam, salatul awabin hina tarmudul fisal. Ketika Nabi menjelaskan tentang waktu salat duha yang paling afdal, waktu salat sunnah duha yang paling afdal mendekati zuhur. Makanya kata Nabi, salatul awabin, salatnya orang yang kembali kepada Allah, salat duha. Yaitu ketika matahari akan menyingsing, ketika akan matahari berada di atas kepala. Nah, ketika anak-anak onta sudah mulai kepanasan, kata Rasul, berarti sudah mulai hampir di atas kepala tuh. Berarti di sini hadis Nabi konteksnya menjelaskan keutamaan salat sunnah duha. Waktunya mendekati zuhur lebih afdal. Jadi salatul awabin nggak ada. Salatul awabin maksudnya salat duha. Kalau habis maghrib, habis baca maghrib itu berarti sampai isya itu nggak ada ya? Katanya salatul awabin ya? Bukan, nggak ada itu. Ada ba'diyah. Ba'diyah tadi. Habis ba'diyah itu nggak ada lagi. Nggak ada. Qobliyah isya ada, tapi qobliyah isya. Itu bukan muakkadah. Qobliyah isya bukan muakkadah. Yang muakkadah ba'diyah. Allahu a'lam. Terakhir di sana kan sholat subuhnya itu azannya 2 kali ya Tat. Jadi qobliyahnya gimana tuh Tat? Oh enggak. Azan pertama itu hanya mengingatkan kita untuk persiapan agar tidak ketiduran pada saat azan pertama.
Jadi tidak ada konsekuensi hukum di sana. Nggak ada ibadah di sana. Yang ada masih berlaku tahajud seperti sebelum adzan pertama. Sama, dia hanya tujuannya membangunkan, mengingatkan. Siap-siap, bentar lagi akan masuk waktu sholat subuh. Karena kan subuh ini langsung berhubungan dengan tidur. Makanya harus ada 2 adzan. 1 adzan, kalau tidur kita kuat, susah bangunnya. Makanya adzan pertama tidak berkaitan dengan hukum tertentu. Dia seperti biasa. Kita masih bisa tahajud, masih bisa witir. Tapi kalau sudah adzan yang kedua, tidak boleh lagi tahajud dan witir, habis waktunya. Yang ada kita hanya persiapan subuh. Sebelum itu, ya setelah persiapan subuh, ya kamar mandi, kemudian wudu, baru setelah itu mengerjakan qobliyah subuh. Jadi yang berlaku melahirkan hukum, ya terkait dengan hukum sholat, doa dan sebagainya, itu hanya berlaku pada adzan yang kedua dari adzan subuh. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau sholat sunnah syuruk itu bagaimana? Nah, syuruk itu khilaf para ulama. Apakah syuruk itu sama dengan duha? Yang sahih dari penelitian yang saya lakukan, bahwa syuruk itu sama dengan duha. Dan itu pendapat Al-Imam Tibi rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan banyak para ulama mengatakan, bahkan Ibnu Abbas mengatakan syuruk itu ya duha. Jadi syuruk adalah sholat duha di awal waktu, namun dilakukan dengan cara tersendiri, dengan cara tertentu, di mana kalau sholat syuruknya laki-laki ya di masjid, di mana dia harus duduk di tempat yang sama dengan sholat subuh, tidak beranjak kecuali karena udzur, karena batal wudu, kemudian dia wudu lagi, balik lagi. Kalau dia tidak punya udzur, harus di tempat yang sama, duduk. Sampai kapan dia menunggu duduk di tempat yang sama dengan sholat subuh di masjid, tempat dia sholat subuh, sampai matahari terbit dengan sempurna. Ketika matahari terbit dengan sempurna ya, lingkarannya sudah kelihatan, nah itulah waktu syuruk. Maka kita sholat di situ 2 rakaat waktu itu, yaitu kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang duduk di masjid, itu duduk di tempat yang sama dengan sholat subuh, kemudian menunggu sambil berzikir kepada Allah sampai syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, baginya pahala umroh, haji, pahala haji, umroh, pahala umroh, haji, sempurna. Jadi karena caranya khusus. Tapi apakah kalau sudah syuruk, sudah duha? Sudah. Tapi duha itu lebih afdal 4 rakaat. Duha itu 4 rakaat lebih afdal. Dan hadis Nabi alaihissalam mengatakan, Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, kerjakan duha 4 rakaat. Kalau kamu kerjakan duha 4 rakaat, aku akan cukupkan rezekimu. Dan aku akan jaga dirimu dari segala kejahatan. Jadi duha itu mengantisipasi tindakan kriminal, kejahatan, kemudian juga akan membuat rezeki kita dicukupkan oleh Allah. Makanya 4 rakaat. Bagaimana 4 rakaat? 2 syuruk, 2 menjelang zuhur. Boleh ditambah lagi 2 rakaat. Yang penting sama-sama 4, tidak harus langsung 4. 2 di waktu syuruk, 2 nanti dipraktekkan aja di Masjidil Haram di Madinah begitu, nggak apa-apa. Syuruk di duha, pas menjelang zuhur berangkat lagi, 2 rakaat lagi. Nah, tapi kalau udah adzan udah habis waktu duha berarti. Sebelum adzan zuhur kerjakan 2 rakaat. Tapi tahiyatul masjid dia boleh gabung, boleh sambil tahiyatul masjid, sambil sholat duha. Niatnya duha. Ya. Ini manasik umroh, bukan manasik sholat. Kenapa dia tanya sholat dulu? Iya ada. Karena saya punya buku panduan sholat sunnah lengkap. Makanya saya ngerti betul tentang sholat sunnah, sangat paham betul. Jadi saya melakukan penelitian, setiap sholat saya teliti. Sholat taubat, sholat tasbih, sholat ini, sholat itu, ada sholat yang macam-macam, sholat gaib, sholat ini. Mana yang sunnah, mana yang tidak ada tuntunannya, saya paham. Panduan sholat sunnah. Coba ibu lihat di itu deh. Tokopedia, coba lihat. Kemudian ada. Kalau misalnya kita perempuan melakukan sholat sunnah subuh gitu, setelah itu kita masih melakukan sholat duha nggak? Iya boleh, nggak apa-apa. Tidak dibatasi. Syuruk telah dikerjakan, sholat duha lagi boleh. Tapi yang afdal 4 rakaat. Duha itu minimal 2,
Maksimal kata Aisyah tidak terbatas. Ibu mau 50 rakaat boleh. 100 rakaat boleh. Minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas jumlah rakaatnya. Afdol 4. Yang ideal 4. Tadi kan kata Allah bilang, wahai anak cucu Adam, kerjakan salat duha 4 rakaat. Aku cukupkan rezekimu, aku amankan dirimu. Jadi kalau kita mau, ini kan sekarang banyak begal, banyak curanmor, ya kan? Bahaya sekarang. Nah kita, anak-anak kita yang kuliah, kita yang kerja, salat duha dulu. 4 rakaat. Aku cukupkan rezekimu, aku amankan dirimu, kata Allah. Coba pakai, tapi jangan berarti begal aja tembak saya, ya sama aja ketembak dulu lah. Tetap kita ikhtiar, salah satunya salat duha 4 rakaat tadi gitu. Ya, jelas ya? Waduh, ini nggak habis-habis nih, duha ini, gara-gara duha ini. Baik, insya Allah cukup ya jamaah ya. Ntar bagi yang bertanya, kita masih ada manasik online dan juga manasik ketiga, insya Allah. Dan sebelum ditutup, ada hadiah Ustaz. Ada 2 lagi Ustaz, mungkin pertanyaannya boleh dari antum. Nanti bagi yang bisa menjawab dapat hadiah. Dan hadiahnya bukan topi, yang beda kali ini ya. Duit. Buat anaknya Ustaz. Oh, buat anak. Betul. Insya Allah. Ya silakan Ustaz. Berarti Pertanyaan pertama yang bisa jawab angkat tangan ya jamaah. Berarti yang bawa anak yang ditanya. Mungkin anaknya nggak dibawa Ustaz. Oh, mungkin nggak dibawa. Oh, cucu. Baik. Pertanyaan. Ada salat sunnah, ya, salat sunnah muakkadah. Berapa jumlah rakaat salat sunnah muakkadah? Ya, silakan Bu. 12. Apa aja itu? 2 sebelum subuh. 2 sebelum subuh. 4 sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur. 2? 2 setelah zuhur. 2 setelah maghrib. 2 setelah maghrib. 2 setelah isya. Dapat. Masya Allah. Dapat hadiah. Masya Allah. Sisa 1 Ustaz, yang agak susah nih kayaknya. Oh, agak susah. Baik. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Itu pertanyaan dalam kubur itu. Baik. Pertanyaannya adalah, para ulama dalam menentukan salat sunnah non rawatib muakkadah, ya, terjadi khilaf. Ada yang mengatakan witir dan tahajud saja. Ada yang mengatakan duha termasuk. Nah, pertanyaannya adalah, apakah seorang kalau sudah mengerjakan duha, ya, atau seorang mengerjakan syuruk, masih bolehkah mengerjakan tambahan rakaat duha? Sebutkan dalilnya. Sebutkan dalil langsung dorong sama. Makanya jangan sok pinter sama saya. Nggak apa-apa, terjemahnya aja. Kan tadi saya sih bilang, wahai anak cucu Adam, kan gitu. Nah, ayo. Masih bolehkah seorang ingin mengerjakan duha melalui syuruk, lalu tambah lagi rakaatnya setelah itu? Boleh lihat. Sebutkan dalilnya. Dalilnya di Google. Ayo, siapa ya? Wahai anak cucu Adam, kerjakanlah 4 rakaat. Itu kan udah gampang sekali itu. Kan tadi saya udah kasih contekan tuh. Apa? Jawabannya siapa yang angkat tangan? Kok nggak ada yang berani nih? Ya? Nggak apa-apa. Ya, nyerempet-nyerempet dikit nggak ada masalah. Karena kan, iya, karena tadi kan bilang soal yang paling susah kan gitu. Ayo, silakan. Bapak, Ibu, ada yang mau? Bolehkah seorang mengerjakan duha melalui syuruk terus ditambah lagi rakaatnya supaya menjadi 4? Ya, boleh. Silakan, Bu. Boleh. Jadi setelah syuruk 2 rakaat, setelah itu salat lagi. Ya, berapa rakaat tambahnya? boleh 2 sampai 50 rakaat. 50 boleh, 1000 boleh? Iya, boleh. Boleh. Tapi lebih afdal berapa rakaat? 4. Dalilnya tadi apa? Dari Aisyah. Aisyah. Siapa yang bilang Aisyah? Baik. Rasul bilang apa? Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, salat kerjakanlah 4 rakaat duha, maka akan cukupkan rizkimu. Lalu apa lagi? Lalu aku amankan keselamatanmu. Nggak apa-apa deh, walaupun dipandu, nggak apa-apa.
Ya, alhamdulillah. Silakan. Dapat hadiah, Masya Allah Ibu. Silakan buat anak atau cucu Ibu ya, atau buat Ibu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, syukran. Jazakallah. Baik jemaah, alhamdulillah di manasik pertama kita sudah selesai, dan sebelum kita tutup, insya Allah kita akan ada sesi foto dan juga video. Lalu setelah itu kita makan ya di restoran. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Jazuli Ruhlan Basir hafizahullah ta'ala atas pemaparan ilmu. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita di atas hidayah. Rabbana taqabbal minna, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.